Baik, kalau semua sudah siap, kita sekarang bergerak menuju ke ini karena di MRT sekarang. Ini adalah salah satu video yang paling pengen gue bikin di awal tahun ini karena gue semangat banget dan excited banget sama yang namanya MRT Jakarta. Dan gue berkesempatan hari ini diundang, dapat undangan dari MRT Jakarta sendiri untuk mencoba nih dari awal stasiun keberangkatan dari terminal, bukan terminal lagi sekarang, stasiun Lebak Bulus sampai ke stasiun ujung untuk fase 1 yaitu Bundaran HI. Ini di belakang lagi ada Bapak Presiden Direktur William Sabandar lagi mempresentasikan pokoknya gimana teknisnya, lalu kereta ini sejarahnya seperti apa, dibuat di Jepang langsung, ini made in Japan walaupun desain orang Indonesia karena disesuaikan. Tadi udah beberapa kali bolak-balik si keretanya dan wah seru banget. Pokoknya kita mau berangkat naik cobain kereta ini sampai ke terminal lagi, stasiun Bundaran. dia nunggu waktunya 8.48 dan dia akan otomatis berangkat. Rel satu persatu aman nggak? Mereka jam 3 kereta mulai diperiksa. Jadi jam 3 pagi kereta mulai diperiksa, siap untuk berangkat. Baru nanti pelan-pelan kereta pertama siap kira-kira jam setengah 5 saya ke sana, jam 5 dia udah harus berangkat dari titik ini. Kemudian setiap kilometer itu Rp700. Jadi kalau saya dari Bundaran HI mau ke makan siang misalnya di Duku Atas, saya bayar Rp1.500 tambah Rp700, Rp2.200. Kalau satu stasiun lagi saya bayar Rp2.900. Jadi stasiun terpanjang, ya. Kalau dari Lebak Bulus pagi saya mau ke Bundaran HI itu bayarnya Rp12.800. Di bawah $1. Itu harga termurah. Kalau kita bandingkan dengan kereta 16 km, kita bayar Rp12.800. Ya. Murah banget. Ya 0,8 US dollar sekarang atau 0,9 US dollar. Yang cukup untuk beliau tentukan waktunya. Antara 24 sampai 31 Pak. Antara 24. Jadi nanti akan meresmikan Pak Presiden juga ya Pak? Rencananya begitu. Karena yang foto itu kan Pak Presiden kan? Groundbreakingnya oleh Pak Presiden di Oktober 2013. Oh, waktu itu beliau Gubernur DKI. Silakan di belakang ada diangkat. Bisa mana-mana.
Nah, lihat pintunya terbuka bersama dengan platform screen door. Wah, enak banget ya. Begitu di sini. Tempatnya bersih. Oke cuy, gila akhirnya nyobain. Ini pertama kali dan gue excited banget, gue nggak bohong. Jadi kata Pak Williamnya kalau sudah di dalam boleh buka rompi dan boleh buka helmnya karena udah darah aman lah. Ini ya kesan pertama, AC-nya dingin banget. Jadi buat kalian yang suka kepanasan, Jakarta panas, we know. Ini AC-nya dingin banget, so far bersih. Jadi kalian bisa lihat benar-benar didominasi sama warna putih. Lalu ini hijaunya Tosca mungkin ya, gue nggak tahu, gue nggak gitu tahu warna. Dan tidak ada pole di tengahnya, tidak ada tiang gitu ya. Jadi memang ala-ala pakai pegangan di atas seperti ini, mirip-mirip Transjakarta. Dan tadi sudah lewat Fatmawati, cepet banget dari Lebak Bulus ke Fatmawati, nggak nyampe 3 menit, mungkin cuma sekitar 2 menit. Berhenti di setiap stasiun sekitar 10-15 detik. Bener-bener tepat waktu banget. Dan ini gila, gue berasa kayak di Jepang ini. Suara announcementnya masih biasa banget. Kalau MRT tuh ya, setahu gue karena jaraknya pendek, mass rapid transit, jadi memuat atau menampung banyak orang, massive. Rapid itu cepat, headway-nya pendek-pendek. Headway itu jarak antar armada, jarak antar rangkaian kereta. Dan transit itu dia terintegrasi. Jadi sekarang sih belum ya, baru terintegrasi sama busway atau Transjakarta. Gimana kalau kasih announcement bahasa Jepang? Mungkin kalau kalian pernah ke Jepang dan naik subway-nya, naik kereta, kereta di belakang, Haji Nawi. Nanti gue bikin announcement bahasa Jepang. Jadi stasiun Blok M di belakang ini adalah salah satu stasiun yang sudah terintegrasi dengan benar karena akan terhubung dengan Blok M Plaza, terhubung dengan terminal Blok M juga. Kalau yang lain-lainnya masih harus dibangun integrasinya, tapi kalau Blok M kayaknya udah jadi deh, udah keren banget, parah. Wih, kantor. Oke, ini adalah stasiun dengan transit atau integrasi terbanyak, yaitu Dukuh Atas, kereta bandara. Lalu ada LRT nantinya, juga stasiun Sudirman yang pasti buat kalian yang sering banget naik KRL. Jadi ini kayak nanti kalau Singapura Dhoby Ghaut-nya, atau Shinjuku mungkin di Tokyo, atau di Osaka Namba mungkin. Ya, pokoknya terintegrasi dengan banyak sekali line. Oke, tadi gue mau bikin announcement. Kalau di Jepang kira-kira seperti ini. Shigiwa, Bundaran HI desu. Migi gawa no doa ga hirakimasu. Shanai ni wasoremono nai you ni chūi kudasai. Mamonaku Bundaran HI desu. Kira-kira gitu. Gila, pas banget 30 menit. Aduh. Ini adalah pakai APD kembali. 1, 2, sekali lagi 1, 2. 1, 2. Kita punya slogan di sini, jadi kalau saya bilang MRT Jakarta, semua jawab pasti bisa. Oke? Mantap. Tantangannya diajukan begini, pasti bisa. 1, 2, 3, MRT Jakarta. Pasti bisa. Ini
Terima kasih. Sembilan 9:28 atau 29 tadi. Pokoknya 30 menit bener-bener pas tepat waktu. Jadi buat kalian yang tinggal daerah Ciputat, Pondok Labu, mungkin Fatmawati, Lebak Bulus, lalu pasar Jumat ya, daerah situ, arah Bintaro sana. Kalau kalian mau main ke kota, pastikan naik MRT, oke? Naik MRT 30 menit. Gue nggak pernah nemu mobil secepat itu dari Lebak Bulus sampai ke pusat kota Jakarta, Bundaran HI itu 30 menit. Wow, amazing. MRT Jakarta kalian harus coba ketika sudah beroperasi nanti. Wah, lagi banyak yang foto-foto deh, gue nunggu di sini sambil ngevlog aja. Lalu tadi hal-hal yang gue dapat dari presentasi atau sambil ngobrol-ngobrol sama Pak William adalah untuk nama stasiun, terutama stasiun yang setelah Senayan itu banyak naming rights. Naming rights itu sponsor. Jadi yang Setiabudi contohnya, Setiabudi itu yang dimenangkan oleh Astra. Jadi nanti nama stasiunnya adalah Stasiun Setiabudi Astra. Jadi katanya beliau cerita itu sempat bukan bersih tegang, artinya bersaing antara Astra dan juga Indofood nih. Tapi ternyata dimenangkan oleh Astra dan akhirnya jadi namanya Stasiun Setiabudi Astra. Nah, seperti halnya si KRL ada namanya paid area dan unpaid. Jadi ini udah bagian yang paid karena ada tiket gate-nya di situ tuh yang warna biru tuh. Jadi ini bagian yang sudah ngetap tiket, dan kalau kalian mau ngunjungin ini nanti ya tapi nggak mau bayar tiket, ya udah bisa di bagian unpaid area. Ada macam-macam retail, katanya F&B juga. Cuma belum ketahuan siapa yang bakal jual karena ya syaratnya kalau di Subway kayak gini itu restorannya tidak boleh yang tipe-tipenya masak. Kayak ada asap lah, atau pokoknya masak dari yang bener-bener masih mentah raw gitu. Biasanya makanan-makanannya adalah makanan-makanan jadi yang tinggal diangetin atau yang tinggal masuk microwave. Pokoknya gampang banget lah makanan-makanannya, snack-snack yang seperti itu. Yo, lewat sini. Gila, ini cepet banget. Pokoknya nanti gue akan bikin beberapa video lain yang menyangkut tentang MRT, bagaimana cara beli tiket mungkin, atau bagaimana cara integrasi dan lain-lainnya. Karena ini benar-benar cuma kunjungan aja. Nggak kerasa udah mau beres lagi karena tadi kita kumpul pagi jam 8 dan ini jam 10 kurang ternyata sudah selesai. Nanti ada Pak William di atas, mungkin kalau sempat gue akan tanya pesan untuk kalian nih yang mau naik MRT itu harus seperti apa. Pesan-pesan untuk yang kira-kira bakal naik, terutama orang Jakarta, ya yang mau bakal naik MRT, kira-kira ada pesan singkatnya apa, Pak? Oke, teman-teman pengguna MRT Jakarta nantinya, ketika naik MRT Jakarta, mohon dijaga ya ketertibannya, budayanya, ya agar semua bisa merasa nyaman, ya. Dan pada semua yang mendengarkan ini, tinggalkan kendaraan pribadi Anda. Naik MRT Jakarta bulan Maret 2019. Pasti bisa, Pak ya? MRT Jakarta pasti bisa. Pasti bisa. Terima kasih banyak, Pak William. Oke guys, jadi itu adalah pesan Pak William. Jadi buat kalian para pengguna kendaraan pribadi, kalau kalian ada di jalur MRT fase 1 yaitu Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI, tolong tinggalkan kendaraan pribadi kalian, motor, mobil, gunakan MRT Jakarta karena ini dibuat untuk itu, bukan untuk gaya-gayaan, bukan bersaing dengan negara asing, bukan untuk bersaing dengan kota-kota luar, tapi memang Jakarta sudah perlu, bahkan terlambat. Kalau menurut gua kita terlambat sekitar 20 tahun, bahkan 30 tahun terakhir. Kota maju sudah jauh lebih dulu, mereka punya line yang ratusan kilometer, tapi kita baru sekitar berapa kilometer lah, gua agak lupa. Ini gua keluar di depan kedutaan Jepang, dekat kantor Pertamina, dan juga ya dekat Bundaran HI lah, PI segala macam. Oke, jadi itu akan gua bahas lebih lanjut tentang MRT Jakarta ini di video yang lain karena ini benar-benar pendek banget kunjungannya.
Dan gak kerasa aja gitu, setengah jam men, bayangin. Dari Lebak Bulus sampai HI hanya 30 menit dan kita semua yang ada di dalamnya sudah terkesima sama interior, kecepatan, lalu pokoknya macem-macem deh. Nanti jadi akan gua bikin lagi videonya, mudah-mudahan diundang lagi sama pihak MRT Jakarta. Dan jangan lupa naik kendaraan pribadi, jangan naik MRT, pasti bisa.